Kalau kita lagi galau tentang satu masalah, jalan keluar yang pertama yang harus teman-teman cari itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba tanya kepada Allah, coba baca ayat-ayat Allah, gimana cara mengobati galau atau masalah di dalam hati kita. Misalnya masalah jodoh. Allah bisa kita baca di dalam firman Allah surat An-Nur ayat 32. Ini salah satu ayat yang bisa membooster teman-teman jomblo fisabilillah. Ini ayat jomblo banget nih. Ayat surat An-Nur surat 24 ayat 32. Apa kata Allah di dalam ayat 32? Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kalian, baik yang merdeka ataupun orang-orang yang budak. Kalau mereka fuqara, apa arti fuqara? Fakir, gak punya apa-apa. Yughnihimullahu min fadli. Allah yang akan mencukupkan mereka dari karunia-Nya. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ini ayat booster banget nih. Datang ke rumah calon mertua, capture nih ayat nih. Capture dulu ya. Capture. Udah selesai capture, ditaruh paling depan. Jadi pas kita buka HP langsung ayat ini yang keluar gitu. Begitu ditanya kerjaannya apa, tunjukin nih ayat. Kan pertanyaan kedua pasti kerjaannya. Pertanyaan pertama siapa namanya, kedua kerja di mana. Siapa namanya, misalnya sebut nama kita, sebutlah Budi gitu. Oh iya, kerja di mana, masih kuliah atau udah kerja? Udah selesai kuliah Pak. Kerjanya? Pak, ini. Apa ini? Kalau mereka fakir, Allah yang akan mengayakan mereka. Hah? Ngeri juga udah pakai ayat ya. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui Pak. Itu juga saya dengarnya dari Ustadz gitu ya. Oh benar juga nih ayat ya. Terus gimana anak saya dikasih makan apa? Allah yang kasih makan bukan saya. Anak bapak dan saya, bapak semua kita nih pemakan rezeki bukan pemberi rezeki. Nggak ada satupun kan di antara kita pemberi rezeki. Semua kita ini pemakan rezeki. Pemberi rezekinya Allah. Dan ini ayat modal saya banget untuk nembak si dia. Kan saya dulu nikahnya nikah ngutang. Maharnya aja ngutang ke sebelah. Tapi bilang ngutangnya jangan pas awal. Nanti aja kalau udah deal baru ngutang. Udah setuju nih, kita nikah ujung-ujungnya, boleh utang dulu. Ternyata Allah mudahkan setelah itu. Justru setelah saya nikah tuh kan dulu saya kerja gak jelas ya. Memang gak punya kerja sih, bukan gak jelas. Nikah tuh gak punya kerja, gak punya simpanan apapun, gak punya bekal. Pokoknya modalnya modal surat An-Nur ayat 32. Itu modalnya, catat tuh. Kalau perlu jadikan status. Justru setelah menikah, saya ngebuktiin sendiri gimana Allah maha menunaikan janjinya. Allah gak pernah ingkar janji. Kalau kita fukoro, saya emang dulu fukoro. Gimana fukoro? Gak tahu mau makan apa hari ini juga. Namanya mahasiswa di luar negeri. Tapi kemudian setelah selesai nikah, Allah mudahkan dengan tiba-tiba saya dapat kesempatan menjadi petugas haji resmi. Bukan outsourcing gitu, resmi. Petugas haji resmi dari Depak. Selama 1 bulan musim haji dan itu lumayan penghasilannya. Pulang dari situ dapat tawaran untuk ikut audisi mengisi tilawah Al-Quran di salah satu televisi di Mesir. Yang ikut audisi itu banyak. Orang-orang Arab kan ngajinya bagus-bagus ya. Kelasnya udah kelas Al-Afasi, Al-Ghamidi, Toha Junaid. Yang keren-keren lah bacaannya, suaranya, hafalannya udah pasti keren. Saya ikut audisi tuh. Ternyata dari sekian ratus orang yang ikut audisi, yang dipilih cuma 5 orang min ajmalis saut atau as-saut adz-dzahabi, suara emas. Dan saya alhamdulillah terpilih, entah gimana caranya, mungkin juri waktu itu juga lagi nggak dengerin saya, tiba-tiba dicontreng aja. Terpilih di antara 5 orang dari berapa ratus orang yang ikut audisi. Terpilih,
Lalu dari 5 orang itu diseleksi lagi untuk ngambil 20 episode sekaligus. Yang lain cuma satu-satu episode. 20 episode siapa? Ternyata saya juga dapat dari 5 orang itu dipilih satu-satunya yang ngambil 20 episode di televisi. Alhamdulillah akhirnya ngerekaman, recording di TV udah selesai gitu, nggak kerja.